Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk, Indonesian Strong from Home. Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Halo Indonesia, selamat malam Smart Listener. Waktunya saya kembali lagi untuk Anda. Setelah tadi ada Daryl dan Pak Johnson, ini giliran Nancy Mokoginta bersama Ayah Edi. Hadir lagi untuk Anda di program Indonesian Strong from Home. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Mbak Nancy, selamat malam Smart Listener. Nah Ayah, ini kan kalau lihat kegiatan Ayah kan dari minggu tanggal 10 sampai dengan minggu berikutnya juga masih ada aktivitas ya. Jadi boleh dikatakan juga waktunya cukup banyak di luar, banyak kegiatan seperti itu. Yeah. Nah yang jadi pertanyaan saya, kenapa tetap aja ya fase-fase perkembangan anak Ayah Edi itu bisa dipantau dengan baik gitu, dan kita tetap punya waktu gitu untuk melihat bagaimana perkembangan perilaku anak kita ya. Nah ini kan yang rasanya apa ya, perlu kita mungkin belajar juga nih. Ya itu kemarin Mbak Nancy. Jadi hasil dari kumpulan mulai dari Pekanbaru ya. Pekanbaru itu awal tahun ini, awal tahun 2012 Pekanbaru, kemudian terakhir kemarin Palembang, kemudian Padang, kemudian Palembang. Jadi yang menarik adalah bahwa setelah bubaran seminar gitu, mayoritas pertanyaan itu seputar perilaku anak ya. Seputar perilaku anak. Dan saya memang di situ belum sempat membeberkan tentang ternyata kalau kita sudah bicara perilaku itu ada batasnya, ada limitation, ada tenggat waktu. Kalau tenggat waktunya itu terlewati maka susah sekali kita merubah perilakunya, dan itu ada tahapan-tahapan, ada fase-fasenya, dan ada cara handling yang berbeda di tiap tahapan itu. Nah itu yang ingin kita ulas malam ini, karena sebagian besar pertanyaan itu adalah seputar perilaku di masing-masing tahapan. Ambil contoh saja, waktu kita pertama kali punya baby gitu, itu senangnya bukan main, karena di fase-fase itu belum muncul masalah demi masalah. Tapi kemarin baru kita tanyakan ya, rata-rata menjawab 2,5 tahun sampai 3 tahun itu udah mulai muncul masalah. Nah terus berkembang dan setiap fase itu beda-beda, dan masalahnya adalah nggak ada manual book untuk menangani setiap fase begitu. Jadi orang tua pakai insting dan kadang-kadang cocok dan lebih banyak yang tidak begitu. Nah jadi ini menarik sekali. Sementara yang jadi problem orang tua adalah sekolah dengan gurunya. Itu banyak sekali guru yang tidak memahami juga tentang anak. Tidak juga memahami tentang handling fase-fase tadi gitu, karena memang belum pernah guru itu diajari seperti itu. Kami diskusi dengan teman-teman guru yang dulu pernah sekolah di IKIP gitu, mayoritas pembelajaran guru itu lebih banyak tentang keilmuannya. Jadi jurusannya apa, misalnya IPA atau IPS. Nah kemudian yang lebih banyak itu adalah bagaimana mentransfer knowledge-nya, bagaimana mengajarnya. Padahal kita kan baru bisa mengajar di kelas itu kalau kita bisa handling masalah-masalah anak satu persatu begitu. Itulah kenapa seringkali guru juga stres gitu ya, menghandling anak dan banyak marah gitu, karena memang nggak punya ilmunya, nggak pernah diajarin gitu. Jadi bayangin kalau kita punya 2 anak di rumah aja udah luar biasa, misalnya handling problemnya, kelimpungan ya, apalagi guru ya di dalam kelas Indonesia itu. Betul, 40 ya. 40 betul. Ya kalau 27 itu udah bagus banget gitu. Tapi di Indonesia kan 27 itu hanya sekolah-sekolah tertentu saja. Saya waktu itu 50 ya jam 50 ya. Rame deh. Rame ya. Itu kalau dikasih bumbu udah jadi pepes ya Mbak. Asik. Oke, nah bagaimana sih sebetulnya kita melihat hal ini ya? Karena terbentuknya perilaku itu kan tidak serta-merta ya. Iya betul. Tidak betul. Kebetulan saknyet katanya Jawa gitu bahasa ya. Inggrisnya begitu kira. Hari ini terjadi, hari ini juga sebetulnya penyebabnya datang, tidak juga. Karena memang ternyata kalau kita kembali menelisik fase-fase perkembangan, maka di situ juga itu yang bisa menjadi momentum ya yang memicu bagaimana sebenarnya perilaku itu nantinya. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita melihat setiap fase perkembangan atau fase pembentukan perilaku ini yang tentunya bisa menjadi dasar ya menjadi modal kita untuk membentuk perilaku anak kemudian. Nah, apa saja sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan? Kita akan ulas selengkapnya tentang fase-fase pembentukan perilaku anak selengkapnya untuk Anda di program Indonesian Strong from Home 2 jam ke depan sampai dengan pukul 22 bersama Ayah Edi. Dan pastikan Anda juga bisa berinteraksi karena kita buka kesempatan di line telepon maupun di line SMS selepas beberapa informasi berikut ini. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali.
Kita kembali untuk Anda dan Ayah Edi masih bersama kita untuk mengulas fase-fase pembentukan perilaku anak. Anda yang mau berinteraksi silahkan. Tema kita ini kita bahas sampai dengan pukul 22 nanti. Kita kembali lagi dan ini sering memang kita ingatkan lagi dan ternyata memang hal terpenting adalah bagaimana terus mempelajari ya setiap saat dan juga mungkin memahami dengan melihat atau juga mungkin bersentuhan langsung dengan perilaku-perilaku anak kita ya saat kita memang berinteraksi. Nah ini kan tidak terjadi secara kebetulan atau mungkin saat itu juga. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa menelusur lagi atau menelisik ke belakang Ayah tentang fase-fase ini sehingga itu nanti akan membentuk perilaku anak-anak kita ke depannya? Ya, pertama kita harus sadari bahwa fakta terakhir yang ditemukan oleh para peneliti yang pernah diucapkan oleh Dr. Marion Damon, seorang profesor di salah satu universitas di Amerika yang diberi kepercayaan untuk membedah dan mempelajari otaknya Albert Einstein, itu mengatakan bahwa otak itu hidup ya, artinya otak itu bukan benda yang statis tapi dinamis. Kemudian dia mengatakan bahwa sepanjang otak itu digunakan, maka otak itu akan terus bekerja dan bertumbuh. Tapi kalau tidak digunakan dia akan menjadi dorman dan lumpuh. Kemudian kalau otak itu digunakan pada usia berapapun, maka kemampuannya tetap stabil. Artinya apa? Dalam bahasa sederhana bahwa kalau pintar ya, kalau cerdas itu udah bawaan dasar otak. Jadi kalau misalnya anak kita lahir di dalam kepalanya ada otaknya, sudah nggak usah khawatir deh gitu. Jadi prinsipnya Marion Damon ingin berkata seperti itu. Jadi jangan terlalu pusing sama kepintaran atau kecerdasan, karena itu sudah bawaan dasarnya otak manusia. Manusia itu didesain untuk jadi cerdas. Nah kecuali kalau misalnya dibedah, wah dalamnya nggak ada otaknya, nah, baru kita mulai khawatir gitu. Nah kemudian itu menjelaskan kepada kita bahwa pada saat awal-awal pertumbuhan anak, secara tidak langsung jangan terlalu pusing sama melatih kecerdasan gitu. Karena kenapa? Marion Damon mengatakan bahwa kecerdasan itu tidak ada tenggat waktunya, tidak ada batasnya gitu. Jadi kayak kita ya misalnya saya nih usia sekarang sekitar pala 4 ya. Saya kira masih 30-an ya. Wajah memang begitu ya. Karena banyak didoakan mudah-mudahan. Jadi ini fresh terus ya, segar terus ya. Iya. Tapi kalau misalnya kepala 4 gitu. Itu kalau saya mau belajar ilmu apa saja dan saya serius kemudian tekun, maka otak saya akan mensupport. Saya akan bisa melakukan itu. Saya akan bisa menguasai itu. Jadi menurut Marion Damon tidak benar bahwa anak kecil lebih cepat menyerap daripada orang dewasa. Jadi yang benar adalah karena anak kecil itu kalau mempelajari sesuatu total, all out. Makanya anak kecil itu kalau fokus. Makanya anak kecil itu kalau lagi ngapain aja dia kan sangat fokus sampai dipanggil aja jarang dengar, nggak noleh. Sebenarnya itu faktor utamanya. Jadi seberapa kita berminat, seberapa kita fokus, seberapa totalitas, maka otak akan support. Orang sering kata Damon berkata bahwa anak kecil lebih cepat menyerap. Seperti spons. Ya memang ada benarnya karena mungkin anak kecil tipenya seperti itu. Seandainya Anda jadi orang dewasa yang seperti anak kecil, contohnya Marion Damon adalah Albert Einstein. Jadi Albert Einstein itu walaupun sudah dewasa tapi gayanya seperti anak-anak. Style belajarnya seperti anak-anak, ketertarikannya seperti anak-anak gitu. Maka ya otak Anda akan support terus. Nah, di sini yang terjadi terbalik ya. Bahwa kita punya ketakutan besar bahwa anak kita tidak cerdas. Kita punya ketakutan besar bahwa anak kita tidak pintar. Tapi kita hampir tidak punya ketakutan kalau anak kita tidak berakhlak dan beretitut gitu. Seolah-olah akhlak dan attitude itu adalah masalah yang remeh-temeh. Padahal itu masalah fatal yang kalau kita tidak miliki maka jadinya seperti Indonesia yang sekarang ini. Mayoritas ya. Walaupun ada beberapa dan masih ada ya orang-orang yang akhlaknya cukup baik. Nah kemudian itu referensi dari Marion Damon. Kemudian kalau kita bicara tentang fase-fase pengembangan perilaku anak, yang saya dapat itu ada kira-kira 10
1, 2, 3, 4, 5 fase. 5 fase atau 5 tingkatan atau 5 tahapan. Nah, tahapan pertama itu adalah tahapan TK. Kita nyebutnya TK. Itu dalam istilah psikologisnya adalah fase egosentris. Ya. Dan TK ini adalah awal dimulainya pembentukan perilaku seseorang nanti pada saat dia dewasa. Yeah. Jadi, menurut penjelasan di sini bahwa perilaku anak itu mulai dibentuk sejak ia dilahirkan dan mengalami puncak penyerapannya itu di usia TK yang nanti akan direkam di bawah sadar. Jadi kalau masa TK-nya atau sampai SD-nya itu mengalami tekanan-tekanan, nanti dewasanya itu akan muncul di bentuk perilaku atau respon-respon spontan. Nah, itu nanti kira-kira akan memuncak atau menjadi perilaku pastinya dia itu menjelang SMA. Yeah. Jadi kalau kita sederhanakan bahwa seseorang dewasa yang jadi sekarang ini, jadi Mbak Nancy yang sekarang ini, Ayah Edi yang sekarang ini, itu adalah kumpulan-kumpulan dari pembentukan perilaku sejak dia TK sampai SMA. Jadi SMA itu adalah fase kita sebut fase gang age ya. Kita coba urutkan dulu satu-satu ya. Yang pertama itu di sini ditulis fase TK, sebutnya fase egosentris. Nah, di mana fase egosentris ini adalah seorang anak akan memunculkan sifat-sifat dasar bawaan lahirnya. Jadi ada yang suka mukul, ada yang suka teriak, ada yang pemalu, ada yang gampang nangis, ada yang sangat peduli, sangat peka, ada yang kebalikannya tidak peka. Nah, ini adalah yang disebut sebagai raw materials. Ya, raw materials. Nah, kemudian yang paling banyak muncul pada fase TK itu adalah mau menang sendiri, egosentris. Hanya gaya mau menangnya sendiri itu tiap anak beda-beda, tergantung tipologi kepribadiannya dia. Kalau misalnya dia tipe anak yang bicara, mau menangnya sendiri, dia berdebat. Tapi kalau misalnya anaknya tipenya saya menyebutnya koleris atau pemimpin ya, tipe pemimpin, maka untuk menang sendirinya biasanya dia memaksa dan memukul. Gitu. Itulah harus mengikuti kehendaknya gitu. Iya, itulah fase-fase seringkali terjadi bullying di TK ya. Terus kalau anaknya misalnya tipenya melankolis atau sensitif, maka mau menang sendirinya dengan cara dia menyakiti diri atau menangis atau mogok ya. Kemudian ada lagi fase tipe flekmatis atau tipe kalem, penurut. Itu biasanya cara mau menang sendirinya adalah menghindar, gitu, run away atau lari begitu. Nah, disinilah sebenarnya tugas berat kita berawal bagi para orang tua dan guru. Bagaimana kita mengelola perilaku bawaan lahir ini menjadi jauh lebih positif. Misalnya, yang bawaan lahirnya fase egosentris runaway, dia berani berbicara apa yang dia suka dan apa yang tidak suka. Berani mengungkapkan gitu ya. Ya, ini saya menyebutnya masa-masa pencairan sifat-sifat dasar. Nah, ini berlangsung sejak usia 3 tahun munculnya sampai nanti harusnya semestinya berakhir maksimal itu di usia 6 tahun. Saya waktu itu melakukan pada anak saya itu mulai cair di usia 5-6 tahun. Jadi kalau yang disebut cair itu adalah apabila misalnya Dido itu tipe melankolis keras ya, peka dan dia keras. Jadi kalau peka keras itu tipenya biasanya nggak pakai ngomong langsung mukul. Dido itu dulu suka mukul, nggak pakai ngomong mukul. Diam tapi gerakannya gitu ya, kenceng kalau mukul. Nah, itu terjadi usia 2 tahun, mulai 2 tahun, 3 tahun puncaknya. Dan masuk ke 4 tahun saya mulai melakukan aturan-aturan main, penjelasan, ajak dialog dan sebagainya, termasuk reward and punishment yang saya tulis dalam buku Ayah Edi Menjawab. Nah, mulailah sejak 4 tahun Dido sudah mulai mengurangi jumlah pukulan, kemudian mengangkat tangan sampai akhirnya tidak memukul dan dia diam. Nah, cirinya melankolis kan diam, dia tidak bicara, dia perlu waktu sekian menit baru dia mau bicara. Nah,
Beda dengan adiknya Dimas itu tipenya bicara. Jadi kalau misal dia tidak suka, dia marah, dia teriak, dia bicara tentang hal yang tidak suka. Nah, baru habis begitu dia siap-siap mukul. Jadi mukul itu adalah ekspresi terakhirnya dia setelah dia bicara. Nah, kakaknya dulu sering dipukul. Nah, karena sama-sama kuat pukul, suka pukul-pukulan. Yeah. Mulailah giliran adiknya saya cairkan. Nah, Dimas itu mulai cair usia sekitar 4 tahun. Sama prosesnya, dari memukul, jumlah pukulannya berkurang, ngangkat tangan, sampai akhirnya bilang gitu. Dan sekarang dia lebih banyak bicara dan tidak banyak marah ya. Bicara apa yang dia tidak suka. Nah, ini yang kita sebut fase-fase dasar pencairan. Kalau kita gagal mencairkan ini di usia 5 tahun anak kita, maka dia akan naik ke fase berikutnya pada saat dia SD. Jadi terbawa. Nah, ini terbawa siklusnya bahkan bisa sampai SMA dan sampai dewasa. Jadi kalau ada orang dewasa yang masih suka mukul, suka bentak, suka marah, itu adalah fase egosentris yang tidak dicairkan oleh orang tuanya atau gurunya saat dia TK. Nah, itu yang mungkin perlu kita Nah, itu sebenarnya PR besar kita, karena ini ada tenggat waktu. Begitu itu tidak cair sampai SMA, maka dia akan terus terbawa di sepanjang kehidupannya. Kecuali dia menyadari mau berubah, dan itu perlu intensif terapi. Betul, perlu waktu. Jadi setiap fase memang ini akan menunjukkan bagaimana ini ekspresinya ya Ayah ya. Bagaimana sifat-sifat dasarnya tadi, tetapi juga perlu dipahami setiap tadi perkembangan fasenya. Nah, ini yang perlu kita lihat dan cermati, apakah di situ ada hal-hal yang masih terpendam, hal-hal yang belum cair, sehingga itu nanti akan membantu lagi ke tahap-tahap selanjutnya ya. Iya, akan terbawa Mbak Nancy gitu. Jadi kalau yang negatif ini tidak cair, maka dia akan naik ke fase berikutnya terbawa ditambah. Ada ditambahnya di fase nih, Mbak. Itu juga ya, di fase itu juga ada ini sendiri ya, pergolakan sendiri. Iya, ditambah oleh fenomena fase yang bersangkutan. Jadi misalnya ya, seorang anak yang suka memukul di TK, kemudian tidak cair, terbawa di SD. Nah, dia akan tetap memukul, plus dia akan mempengaruhi temannya untuk rame-rame memukul, misalnya begitu. Jadi karena itu masuk ke fase gang age awal. Jadi masuk ke fase pertama anak-anak untuk berkelompok dan membentuk gengnya masing-masing. Oke. Jadi mungkin ini bisa jadi kita jadikan sebuah perundungan ya. Kenapa katakanlah tadi tawuran mudah terjadi, perkelahian mudah terjadi, karena ini yang mungkin fase-fase ini yang kita lewati ya. Iya, fase-fase yang tidak mendapat perhatian. Lebih dalam ya. Baik, nanti kita akan coba cermati satu persatu bagaimana sih sebetulnya menyikapi setiap fasenya dan bagaimana perkembangan ini bisa kita pantau. Anda ingin bergabung, kita buka dan undang di kesempatan sesi 3 dan seterusnya di 021398 33888 atau di 0812 11 12 959. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Kita masih bersama Anda dan kita masih mengulas tema kita malam ini, yaitu fase-fase perkembangan atau pembentukan perilaku anak. Dan untuk Anda yang baru bergabung, silakan, masih tentunya kita buka kesempatan untuk bisa berinteraksi, line telepon maupun SMS kami buka untuk Anda. Ayah, sebelum kita lanjut melihat tentunya apa yang perlu kita cermati di setiap fasenya dan bagaimana dengan perkembangan selanjutnya ya di fase berikutnya, apa yang perlu kita cairkan juga. Ini kita sudah ada penelpon yang ingin ngobrol dengan kita. Boleh kita sambungkan dulu ya? Boleh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Lisa di Kediri. Ibu Lisa di Kediri. Apa kabar, Bu? Baik. Di Kediri masih terkenal dengan tahu Kedirinya ya, Bu? Iya. Silakan Bu Lisa. Iya. Selamat malam, Ayah. Selamat malam, Bu Lisa. Ini kalau boleh tahu mendengarkan via apa ini di Kediri ini? Pakai Top TV. Oh, Top TV. Oke. Silakan Bu, monggo. Iya, Ayah itu barusan kan Ayah menjelaskan kalau apa istilahnya sudah mencair dan belum mencair itu. Betul Bu. Itu
seandainya anak kita itu sudah mencair, istilah mencair, tapi teman-teman yang di sekolah itu Belum ketemu cair dengan gitu ya? teman yang di sekolah belum mencair. Gitu. Iya. Itu yang harus dilakukan kita sebagai orang tua itu gimana ya Ayah? Apa saja ya? Ya, sama ini lagi Ayah mau tanya lagi. Iya. Untuk menemukan minat dan bakat anak itu Oke. lebih enak apa ya, maksudnya program observasi atau sidik jari ya Ayah? Oke. Perbedaannya apa? Oh iya. Minat Ya. anak ya Bu ya. Ya. Iya. Baik Bu Lisa di Kediri. Ya, Terima kasih ya Bu. Nanti kita akan coba diskusikan. Kita sudah ada penelpon lagi nih Ayah. Langsung dapat borongan 2 ya. Kita terima dulu. Selamat malam Smart FM, dari siapa di mana? Malam Mbak Nancy. Selamat malam. Iya. Selamat malam Ibu. Dari siapa di mana Ibu? Dari Iva di Bojonggede. Oh, Ibu Iva di Bojonggede. Iva ya, Oke, Bojonggede. silahkan. Apa kabar Aisyah? Baik sekali Bu Iva. Iya, saya udah lama tidak berinteraksi dengan ayah. Iya. Ini suaranya putus-putus Bu. Iya, saya juga ngerti ya. Oh. Sudah jelas saya. Ya, lanjutkan. Nanti kalau nggak jelas saya bicara. Ya. Oke. Begini ayah, saya sedang dihadapkan dengan masalah perilaku anak saya ya. Usia berapa anaknya Bu? 5 tahun 10 bulan itu. 5 tahun 10 bulan ya. Ya, akhir-akhir ini dia itu mogok sekolah dengan alasan banyak PR gitu. Sekolahnya apa Bu? Sekolahnya TK. TKB berarti ya? Iya. Banyak PR ya Bu? Iya, bilangnya banyak PR. PR-nya apa sih Bu kalau boleh tahu? Kalau saya lihat memang PR-nya monoton ya gitu. Terus akhirnya saya bilang sama gurunya, dia nggak mau mengerjakan PR gitu. PR-nya apa kalau boleh tahu Bu? Yang itu yang misalnya mencontoh huruf, mencontoh angka gitu ya. Oh, mencontoh huruf dan angka ya? Akhirnya kan dia nggak pernah mengerjakan PR lagi gitu. Dan Oke. saya juga sudah minta gitu ya sama gurunya, maaf gitu, kalau anak saya tidak mau mengerjakan PR. Nah, sudah selesai. Sekarang yang menjadi permasalahan di sekolah itu, dia masih mengeluh juga gitu. Ternyata masih bilang kalau di sekolah pun harus mengerjakan PR gitu bilangnya. Gitu. Cuman saya tidak hanya melihat dari situ aja ya gitu. Sepertinya saya setiap dia mau berangkat sekolah, saya itu kayak diburu-buru gitu ya. Jadi kayak ayah buruan berangkat gitu. Jadi seperti itu ayah gitu. Mungkin apakah dari situ juga gitu bikin dia nggak mau berangkat sekolah. Nggak nyaman gitu. ya. Oke, Bu Iva bekerja atau ibu rumah tangga penuh? Saya berjualan dan ibu rumah tangga juga gitu. Oke, berjualan di rumah ya berarti ya? Iya. Terus begini ayah, kan tahun ajaran baru dia kan SD ya, cuman usianya kurang dari 7 tahun gitu. Saya kan takut nanti ketika dia sudah SD itu dia malas sekolah gitu, jadi saya putuskan untuk berhenti dulu gitu ya 1 tahun. Cuman saya bingung ketika dia nanti sudah berhenti itu, apakah kegiatannya dia di rumah itu akan lebih baik gitu atau hanya berhenti tidak ada sementara gitu kegiatan ya. teratur gitu. Oke, baik Nah, Ibu Iva. Saya berniat gini ayah, saya berniat memasukkan ke sekolah ayah, jadi dia TK lagi gitu nanti itu 1 tahun TK lagi. Oke. Nah gitu, apakah bisa membantu Baik. dia gitu? Baik Ibu Nah, Iva. itu. Terus yang kedua, maaf Ya. ayah, maaf. Ini yang penting. Ini kayaknya udah 3 nih, udah mau Oh, keempat. gitu ya? Iya. Oke. Satu Baik. lagi ini sebenarnya yang sangat penting gitu ayah. Jadi selama ini saya kan masih Bu boleh langsung ke pertanyaannya ya, saja? masih punya emosi yang tidak baik gitu ayah, yang maksudnya gampang marah Oke. gitu. Nah nanti apakah ketika anak saya disekolahkan di tempat saya ini bisa membantu untuk saya berubah gitu ayah? Oh, jelas Baik. bisa Bu. Iya, saya Baik, juga punya Ibu. buku ayah yang Ya. 37 itu, tapi saya masih Baik, agak Bu. sulit untuk mengaplikasikannya gitu Baik ayah. Bu Iva. Itu aja, makasih Iya, ya terima ayah. kasih, terima Bu kasih Iva. kembali. Selamat malam, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi 2 katanya, pada 5 ya pertanyaan. Satu pertanyaan 10.000. Langsung diborong ya. Jadi malam ini saya nggak kebagian banyak bertanya, Mak. Kita ke Bu Lisa dulu di Kediri, Ayah. Nah, Yes. ini bagaimana beliau menyikapi kalau anak-anak beliau ini di fase perkembangannya sudah cair ya dari setiap perkembangan di fase berikutnya. Nah, tetapi kalau lingkungan ini belum mendukung, apa yang perlu disikapi oleh orang tua? Dan yang kedua tadi, untuk melihat minat dan bakat ini apakah sebaiknya lewat sidik jari atau observasi? Baik. Begini Bu Lisa, yang pertama pada saat anak kita berinteraksi dengan
masyarakat atau teman-temannya gunakanlah rumus sterilisasi dan imunisasi. Sterilisasi dan imunisasi. Apa itu? Nah, itu yang kami gunakan di rumah buat anak-anak kami. Sterilisasi itu artinya apa? Sterilisasi itu kita harus dekat sama anak, menjadi sahabat anak, memberikan contoh perilaku yang baik, mendongengkan perilaku yang baik kepada anak kita, kemudian memonitor, memberikan reward kalau dia berperilaku baik. Ya. Nah, terus karena kita dekat, kita selalu bertanya dan minta dia cerita kalau ada teman-teman yang melakukan bullying, berlaku tidak baik, dan jangan pernah menyalahkan anak, dengarkan saja. Jadi sahabat anak itu adalah kuncinya. Itu konsep sterilisasi. Nah, kemudian yang lain konsep sterilisasi adalah kalau bisa jauhkan dari pengaruh-pengaruh buruk. Misalnya televisi. Kemudian kalau misalnya ada sekolah lain yang lebih baik, pindahkan ke sekolah lain. Jadi mulai sekarang kita saatnya memilih sekolah yang peduli akhlak. Jadi bukan yang terakreditasi A, bukan yang favorit, bukan yang unggulan. Percuma anak kita unggul kalau nggak berakhlak. Ini negeri kita ini udah menuai hasilnya ini begitu. Yang pinter banyak, bukan main gitu, tapi pinter ngakalin uang rakyat begitu. Nah, kalau bisa diputus semuanya, pindahkan. Sampai saya sendiri memberikan contoh homeschooling. Homeschooling itu sangat aman dalam proses sterilisasi dan hasilnya luar biasa, amat sangat memuaskan. Nah, berikutnya kalau disterilisasi saja nanti anak nggak imun ya. Jadi kadang-kadang harus diberikan imunisasi. Itu konsep imun itu adalah virus yang dilemahkan supaya tubuh anak kita kuat. Artinya apa? Sekali-sekali kita ajak dia bermain sama temannya, kemudian berinteraksi, dan dia nanti menilai temannya seperti apa. Ya. Nah, seperti anak kami gitu, ya sekali-sekali dia lepas main sama tetangga, sama ini dan sebagainya, sama anak-anak di desa sana. Nah, kemudian nanti pulang dia akan cerita. Karena saya melakukan proses sterilisasi sebelumnya, maka dia sudah membawa habit rumah. Begitu bermain, ada benturan-benturan, dia akan cerita, oh tadi si itu orangnya begini-begini ayah. Oh, orangnya so tahu. Ada yang suka cepat marah, ada lagi yang suka bohong gitu. Nah, terus saya biasanya, siapa aja itu? Terus Dedek mau main lagi nggak sama orang itu, sama anak itu? Nggak mau, cari yang lain aja gitu. Nah, sampai akhirnya anak kita punya kemampuan untuk menseleksi siapa teman-temannya. Nah, untuk bisa jadi seperti itu, kita jangan pernah menyalahkan anak. Jadilah sahabat. Jadi kebanyakan orang tua sering memarahi anak, galak sama anak. Akhirnya anak nggak mau cerita dan kita nggak tahu problem sesungguhnya apa yang terjadi. Nah, sampai di sana proses itu berjalan sangat lancar sampai sekarang. Jadi setiap anak kami misalnya ke tempat umum lah, kalau ada yang rebutan mainan, dia akan cerita itu tadi nyerobot gitu. Gimana menurut Dedek? Oh, itu tidak baik, tidak boleh seperti itu. Kita peringatkan saja ayah, baik gitu kayak gitu. Saya ngikuti aja dia. Jadi dia sudah tahu bagaimana mensterilisasi dirinya ya. Betul, kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan anak saya terus menjalani proses ini sampai SMA, karena ini fasenya sampai SMA. Yang benar-benar imun itu kalau misalnya sudah kelas 3 SMA, kemudian menjelang kuliah dia sudah punya jati diri dan dia sudah punya imun ya, suntik imun yang banyak, punya begitu. Nilai-nilai sendiri. Punya nilai-nilai sendiri, itu sudah aman. Tapi sebelum mencapai usia SMA kelas 3 itu belum bisa dikatakan aman. Masih terus bisa terpengaruh. Masih rawan gitu ya. Masih rawan pengaruh ya. Masih rawan kontaminasi. Makanya saya di Facebook itu membuat status ya, Bu, kalau ikutan Facebook. Sudahlah, pindahkan saja ke sekolah yang peduli akhlak. Cari deh, mulai ada kok gitu ya. Jangan yang peduli nilai, peduli angka, peduli hafalan, peduli ranking. Itu nggak memberikan kontribusi apa-apa terhadap sukses anak kita gitu. Sudah banyak buktinya. Bahkan sempat kemarin ya ketahuan bahwa pelajar yang membunuh pelajar lain itu ternyata waktu SMP-nya adalah ranking 1 gitu, atau juara umum kan gitu kira-kira. Tapi dia terkontaminasi mungkin di SMA. Itulah sebabnya kenapa katanya dia masuk SMA unggulan kan gitu. Ini pelajaran berharga buat kita. Terus yang kedua, apa perbedaan sidik jari dengan observasi? Jadi sidik jari itu begini. Sidik jari adalah sebuah metodologi yang dikembangkan dengan menghitung atau melihat atau merekam pola-pola sidik jari yang ada di tangan, di 10 jari kita. Nah, nanti dari pola-pola itu dibuat statistik ya. Kalau polanya gini dulu orang-orangnya seperti apa sih? Kalau polanya begitu seperti apa sih? Akhirnya dari situ direkam, kemudian dibuatlah print out bahwa anak ibu begini.
Nah, jadi itu adalah pola-pola rekaman dari mungkin ratusan atau ribuan orang yang direkam punya kecenderungan seperti itu. Nah, tapi faktor kelebihannya adalah cepat mungkin ya. Akurasinya kalau pengalaman kami sekeluarga sekitar ya 80% atau 70% lah. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan itu tidak akurat. Misalnya sidik jari kita sedang terganggu, terus yang kedua alatnya terganggu, atau pengambilannya tidak tepat atau tidak pas begitu, atau ada terhapus. Jadi itu mempengaruhi. Nah, kemudian kalau observasi itu adalah metodologi yang digunakan melalui pengamatan. Pengamatan gerak-gerik anak. Nah, ternyata setelah kami belajar tentang ilmu holistik ya, yang pertama kali dicetuskan oleh Pak Howard Gardner, bahwa setiap anak itu menunjukkan perilaku dan perilaku itu berhubungan dengan sistem saraf dan sistem saraf itu berhubungan dengan masa depan gitu ya. Nah, akhirnya kami menciptakan yang kami sebut program observasi pengamatan anak. Nah, bedanya di mana? Bedanya dengan sidik jari, tidak di program observasi tidak menggunakan sidik jari. Ya, jadi kita akan membuat sebuah permainan, sebuah sistem pembelajaran, sebuah sekolah singkat selama 2 minggu, di mana anak-anak bisa beraktivitas bebas dan keluar aslinya. Jadi yang penting itu adalah aslinya. Pada saat dia beraktivitas, dia sudah tidak jaim lagi, sudah tidak malu-malu lagi, dan aslinya dia keluar. Nah, dari aslinya itu setiap anak kita catat. Misalnya teriakannya, kalau si A begini, kalau si B begini, dari level suaranya, nada suaranya, kemudian dari gerakannya, dari ketertarikannya, dari bagaimana dia memimpin teman-temannya, atau dia lebih suka dipimpin. Nah, semuanya dilihat selama 2 minggu. Dari situ nanti akan dirangkum menjadi sebuah laporan. Ini laporan profil putra ibu. Kalau dari sisi akurasinya sih lebih akurat. Oke. Ya, lebih akurat. Apalagi kalau makin lama. Dulu sebulan ya, karena sebulan itu orang tua keberatan terlalu lama. Akhirnya kita coba press menjadi 2 minggu. 2 minggu ya. Di bawah 2 minggu mungkin agak sulit untuk mengetahui presisi keakuratannya. Baik, tapi tidak sulit untuk bisa bergabung dengan kita karena kita masih punya banyak sesi. Tapi ini waktunya kita lewatkan dulu beberapa pesan berikut, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab untuk pertanyaan Bu Lisa di Kediri. Bu Lisa juga bisa menggunakan Facebook komunitas Ayah Edi ini untuk bisa juga diskusi dengan komunitas yang ada di sana, atau juga bisa gabung di websitenya Ayah. Jangan kemana-mana, selepas beberapa informasi berikut kita akan kembali untuk Anda, dan kita juga masih punya PR ya dari Ibu Iva dengan tadi sederet pertanyaannya. Kita akan segera kembali selepas informasi berikut ini. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Dari Smart FM Jakarta kita masih bersama Anda, dan fase-fase perkembangan perilaku anak atau pembentukan perilaku anak ini masih kita ulas. Dan menarik, tadi kita masih membahas dari sisi fase egosentris dulu ya di usia TK. Nah, ini di sana akan muncul sifat-sifat merasa selalu benar, memaksakan kehendak, tidak mau berbagi. Nah, kalau beberapa hal ini beberapa contoh diantaranya tidak cair untuk berkembang di fase berikutnya. Nah, ini apa yang terjadi, apa yang perlu kita sikapi, ini yang masih kita diskusikan ya. Dan sudah ada tadi juga beberapa hal yang didiskusikan langsung oleh beberapa penelpon kita. Ada Bu Lisa di Kediri dan dari Bu Iva di Bojonggede. Nah, anaknya usianya 5 tahun 10 bulan, lagi mogok nih mogok sekolah. Nah, ini sudah coba didiskusikan dengan gurunya karena mungkin terlalu banyak kegiatan. Nah, anaknya ternyata masih belum nyaman juga. Lalu beliau juga ingin bertanya tentang bagaimana pengelolaan emosi. Apakah nanti ketika beliau memutuskan untuk ikut di sekolah yang tentunya di bawah bimbingan Ayah ini juga bisa membantu para orang tua ya Ayah dalam hal sama-sama nantinya melakukan hal yang terbaik untuk anak kita. Ya, baik Bu Iva. Jadi mogok sekolah itu penyebabnya banyak ya Bu ya. Tapi setelah saya kumpulkan berdasarkan dari pengalaman, biasanya penyebab utamanya itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama gurunya galak, ya tidak memahami anak. Yang kedua ada bullying dari teman-temannya. Yang ketiga adalah cara belajarnya tidak menyenangkan atau lebih menekan atau tidak ramah otak anak dan tidak ramah anak. 3 sebab itu. Ya kalau kita perhatikan, dia bercerita bahwa dia tidak suka ada PR, mencontoh huruf dan sebagainya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita tidak marah Bu Iva kepada anak. Semakin kita tidak marah, semakin dia berani bercerita. Kebanyakan anak itu tertutup karena kita ingin selalu mendengarkan yang bagus-bagus saja dari anak.
begitu anak udah mogok, kemudian dia bilang begini begitu, kita langsung marah. Akhirnya dia pikir nggak usah cerita, percuma ditanya juga cuma untuk dimarahi. Diam aja ya. Nah, kasus anak ibu ini pernah terjadi pada anak saya Dimas. Dimas itu kan right brain, dominan ya, jadi dia otak kanannya dominan. Kemudian seperti biasa saya stimulasi, ayo coba kursus nak, kursus bareng ya sama Mas Dido, kursus. Hari pertama kursus antusias, trial antusias. Begitu hari kedua mulai ogah-ogahan. Hari ketiga nggak mau datang. Nah terus kenapa sayang nak? Tadinya nggak mau cerita. Terus nggak apa-apa nak. Saya langsung dekati Dimas, saya bilang nggak apa-apa nak. Kalau Dimas mau hari ini berhenti, ayah berhentikan. Dimas nggak mau besok berangkat, nggak berangkat. Pokoknya bebas nak. Di tempat ayah tidak ada paksa-paksaan. Akhirnya dia mulai cerita. Misnya galak. Oh peristiwanya seperti apa? Itu kan ada pintu terbuka. Aku coba tutup kan, kalau terbuka kan AC-nya terbuang, nanti energinya habis begitu. Iya, jadi karena dia belajar dari Bobby Bola kan. Bobby Bola tuh kan menceritakan ensiklopedi bahwa ini begini, go green dan sebagainya. Akhirnya dia tahu yang begitu-begitu. Nah, saya yakin gurunya malah nggak tahu itu. Nah, terus akhirnya apa? Dimas dibentak. Oh, apa kata Misnya? Oh, gini. Oh, terus apalagi ya cerita akhirnya semua keluar. Baik, kalau gitu sudah. Kalau Dimas nggak mau kursus, mulai besok nggak usah kursus. Kalau mau hari ini nggak berangkat, nggak apa-apa. Karena Dimas itu baik-baik saja. Nah, yang salah itu bukan Dimas, yang salah itu sistem, guru dan pelatihan dan sebagainya di kursus itu yang kurang memahami Dimas. Nah gitu. Akhirnya dia seneng, udah kakaknya masih lanjut karena beda tipe kan, tipe beda-beda. Terus akhirnya kita coba pengen tahu nih sebenarnya problemnya di sistemnya atau di gurunya gitu, atau di pemahamannya, atau di pemahaman tentang anak. Akhirnya kerjaan-kerjaan Dido coba kita lakukan pada Dimas tapi di rumah dengan cara kita. Wah, Dimas seneng ngerjain, gak ada masalah gitu. Walaupun teknik-teknik yang kita gunakan jelas amat sangat berbeda dan resultnya berbeda, tapi Dimas tidak pernah marah, tidak pernah takut, tidak pernah ngeluh, ya fun aja. Enjoy gitu aja, ya. So ini namanya technical handling ya. Ini technical handling ini yang minim sekali dimiliki oleh para guru-guru. Pemahaman tentang anak juga sangat minim, termasuk saya baru tahu guru-guru kursus gitu. Orang langsung melihat Dimas, anak bapak hiperaktif ya. Begitu saya saya langsung udah nggak usah kursus di sini, dia nggak tahu apa-apa itu tentang anak gitu. Nah, mungkin yang terjadi seperti itu. Jadi ibu bisa mengajak gurunya mungkin nanti belajar gitu ya. Kalau ibu mengikut sertakan anak ibu observasi di sekolah kami. Nah kemudian kalau misalnya dia berhenti sekolah, nah apa yang bisa ibu lakukan supaya dia tetap beraktivitas? Gampang bu. Ibu pergi ke toko buku Gramedia, lihat. Di sana ada pelajaran-pelajaran ya, pelajaran apa saja sih SD, apa saja dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Bunda istri saya. Cuma lihat, kemudian kita minta anak-anak SD diajari apa, terus dikasih tahu ya belajar ini, jangan itu terlalu tinggi itu di Finland nggak nyampe ke sana. Gitu. Terus kita jadi kebetulan homeschooling kami di rumah ya, jadi kita gunakan referensi itu untuk melatih Dimas sama Dido untuk yuk coba kita main gini, yuk coba main gini, padahal tujuannya ke sana gitu. Jadi mereka punya aktivitas yang daya capainya, daya jangkaunya kalau menurut saya sih lebih daripada anak SD yang umumnya gitu ya. Yang umumnya sangat mengikuti, sangat follower. Kalau Dimas kan enggak, sama Dido itu punya ide-ide kreatif ya. Nah, jadi ibu bisa melakukan itu juga. Terus ibu juga bisa gunakan game-game seperti EduGame ya. EduGame itu diinstal di komputer. Wah, anak seneng banget itu main dan itu ilmunya banyak sekali. Itu bahkan lebih hebat dari ayahnya sendiri. Ayahnya nggak tahu banyak diajari sama Dimas itu. Nah, kalau misalnya ibu nanti menyekolahkan di tempat kami ya, kalau bisa ibu diusahakan bekerja sama baik dengan guru-guru kami, nanti insya Allah akan dibantu bagaimana caranya berubah mengelola emosi ya, karena baik. Di tempat kami itu punya prinsip ya, akhlak dulu harus dibenarkan, kemudian kita akan bantu memperbaiki anak melalui perubahan dari orang tuanya. Dan bahkan di kita itu nanti ada commitment agreement ya, kalau misalnya orang tuanya tidak mau berubah, kita tidak bisa mungkin
tidak mungkin bisa merubah anaknya dan kita akan minta orang tuanya cari sekolah lain. Tapi kalau orang tuanya mau bekerja sama, itu paling lama sebulan 2 bulan sudah berubah. Begitu, dan insya Allah kalau ibu nanti cukup kooperatif atau bahkan sangat kooperatif, ibu akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Karena kita akan membimbing ibu bagaimana caranya berubah. Bahkan harian mungkin bisa. Bunda, kenapa putra bunda hari ini begini? Apa yang terjadi pagi ini? Oh, pagi ini begini. Oh gitu. Bisa nggak kita bicara? Kalau bisa, Bunda, caranya begini. Nah, itu jarang sekali ya sekolah melakukan itu. Nah, ini bisa kami lakukan karena mungkin kita memberikan pelatihan-pelatihan technical handling kepada gurunya, dan technical handling ini yang di-share atau dibagikan kepada para orang tua yang mau bekerja sama. Dan kalau orang tuanya mau bekerja sama semakin intens ya, itu semakin cepat kok langsung berubah. Bisa kelihatan begitu ya. Hasilnya insya Allah ya kelihatan. Ibu buktikan aja deh nanti. Oke, dan saya juga ingin berbagi informasi untuk Anda smart listener dimanapun Anda berada. Ini Ayah akan hadir pada tanggal 1 Desember 2012 di Bekasi. Di Bekasi, ya, persis. Betul, bertempat di Sekolah Victory Plus. Ini dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Anda yang ingin berjumpa langsung dengan Ayah di Bekasi, silakan saja bisa menghubungi beberapa kontak person untuk mungkin mendapatkan informasi selengkapnya di 02182403878 atau di SMS Centernya 0812-8300-0756. Dan 9 Desember di Balikpapan Ayah akan hadir di Jatra Hotel. Ini dari pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Balikpapan, itu Indonesia Timur Tengah ya. Tengah ya, beda 1 jam kita. Dan kontak personnya ini bisa menghubungi Smart FM Balikpapan di 0813-5052-0006. Ini beberapa info kegiatan tentunya Ayah di beberapa kota, tepatnya di Bekasi dan di Balikpapan. Jangan kemana-mana, selepas beberapa informasi berikut kita juga akan menyapa Anda melalui SMS Center. Dan ini sudah banyak juga pertanyaan yang hadir ya seputar tema kita malam hari ini tentang bagaimana fase-fase perkembangan atau pembentukan perilaku anak. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Masih Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Smart FM, The Spirit of Indonesia, kembali untuk Anda dari Smart FM Jakarta, masih di program Indonesian Strong from Home, dan masih menyapa Anda tentunya di seluruh jaringan Smart FM Network. Anda bisa mendengarkan melalui Smart FM Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Semarang, Surabaya, Palembang, dan Medan tentunya. Dan Ayah Edi juga masih berbagi tema malam ini tentang fase-fase perkembangan atau pembentukan perilaku anak. Ayah, kita sudah menyampaikan beberapa informasi kegiatan Ayah, dan ini juga kesempatan kita juga berbagi lagi. Sebelum ke pertanyaan, beberapa pertanyaan di SMS, saya ingin menyikapi bagaimana sebetulnya apa yang perlu kita siapkan dan apa yang perlu kita cermati dari setiap fase-fase ini di dalam perkembangan, dan bagaimana bentuk kita melihat, oh ini ada yang belum cair dan ini ada yang sudah lebih baik, sehingga nanti itu bisa jadi bekal di perkembangan atau fase berikutnya ya. Ya, baik. Masuk dari TK ke SD itu berubah fase perkembangan, namanya fase gang age awal. Jadi awal-awal seorang anak pengen berkelompok dan pengen diterima oleh kelompoknya. Biasanya nanti akan muncul gejala-gejala, dia kalau minta sepatu pengen sepatunya yang kayak begini gitu. Kalau minta tas pengen tasnya yang mereknya ini, yang kayak begini, yang ada pernik-perniknya gini. Ya, apalagi sama teman-teman yang ada di sekolah ya. Ya, kira-kira seperti itu Mbak Nancy. Kalau seandainya sebatas barang saja tidak masalah gitu, sepanjang terjangkau ya oleh kantong kita. Tapi kalau sudah misalnya dia ingin mengikuti perilaku teman-temannya, misalnya dari gaya bahasa saja, iya kali gitu ya, misalnya gitu, enggak kali ya gitu. Sekarang lagi cius gitu. Ya, cius gitu. Nah, ya itu awal-awal dari mengikuti ya. Mungkin dari gaya bahasa sih tidak terlalu riskan, hanya mungkin kurang polite, kurang sopan. Bahkan nanti banyak
kesempatan dia tidak tahu menempatkan secara tepat bahasa yang mana yang harus dia ucapkan pada orang dewasa atau orang yang lebih tua. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau yang dicontoh itu adalah perilaku yang dibawa oleh teman-temannya dari rumahnya. Ya, kebetulan dari keluarganya ya bermasalah begitu. Nah, itu nanti akan juga dicontoh begitu, Mbak. Yang memprihatinkan adalah perilaku-perilaku ini tidak menjadi pusat perhatian di sekolah. Nah, sekolah lebih penting anak-anak diajari baca tulis hitung, bisa cepat baca tulis hitung. Padahal menurut Marin Damon tadi dijelaskan di awal talkshow ini bahwa otak kita itu siap diajarin kapan aja kalau bicara tentang sains, art, kepintaran, kecerdasan. Karena otaknya udah cerdas kok gitu. Dan itu diperkuat oleh Gardner ya. Howard Gardner melalui penelitiannya 20 tahun, gak main-main. Jadi gak ada kebohongan kalau otak manusia itu cerdas gitu. Tapi faktanya adalah perilaku ini ada batasnya. Jadi kalau ini tidak ditangani, maka anak-anak kita akan ikut-ikutan mulai dari melawan guru, melawan orang tua, tidak respect. Nah, karena dia mencontoh dari anak lain yang begitu ya dia kalau sama orang tuanya bentak-bentak. Nah, pulang berani deh nanti bentak-bentak. Dia lihat contohnya. Nah, inilah kenapa saya katakan bahwa sekolah itu ya di talkshow minggu lalu kalau tidak peduli pada akhlak, perilaku moral, etika moral, itu sama dengan pusat kontaminasi penyakit sosial yang tadi. Jadi semua perilaku buruk itu dicontohnya di sekolah, di pusat pergaulan sekolah. Tantangan terbesarnya di sana ya. Itu kenapa dulu di Inggris orang tua menghomeschooling kan. Jadi cuma itu problemnya gitu. Jadi setelah mereka mensekolahkan kok anak saya jadi tambah buruk gitu perilakunya. So why not gitu. Kita ambil alih di rumah, kita edukasi. Baik, saya juga mau ambil alih telepon ya. Mas Bowo sudah kasih kode saya. Boleh, sudah ada yang bergabung lagi. Selamat malam Smart FM. Malam. Dari siapa di mana Ibu? Umriti di Jakarta. Silakan Bu Umriti. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Ibu Umriti. Ya, terima kasih. Ini Pak, saya mungkin ingin bertanya. Mungkin masalahnya sudah umum ya. Saya punya keponakan. Nah, ini lagi memang bermasalah. Dia punya masalah. Usia berapa Bu ponakannya? Usia kelas 5 SD. 5 SD, Ya. laki perempuan? Perempuan. Ya. Ya, dia sebenarnya nilainya memang nggak bagus gitu ya. Tapi relationship-nya bagus gitu loh. Yang saya lihat relationship dengan teman-temannya, dengan orang tua, dengan keluarga tuh bagus gitu ya. Hebat dong berarti Bu ya. Ya, makanya tapi kan metode pendidikan di kita masih angka ya, Ayah ya. Nah, cari itu, sekolah yang tidak angka Bu. Iya, makanya dia agak kesulitan Ayah, lagi mencari nih. Nah, mau tanya juga ini di Bogor itu nginep nggak ya? Karena ponakan saya di Batam tinggalnya. Oh, yang maksudnya program observasi begitu Bu? Enggak, yang di sekolah Ayah yang di Bogor. Oh, itu nggak nginep Bu, bukan boarding ya? Bukannya ini ya, nggak nginep ya. Makanya Ya. ini jadi. Kalau yang boarding itu baru ada barusan teman-teman Insan Tama berkunjung ke saya, itu Insan Tama nama sekolahnya di Bogor Bu. Itu ada boarding, tapi untuk 5 SD boarding ya terlalu dini ya Bu ya. Belum waktunya di boarding 5 tahun 5 SD itu. Ya kira-kira gimana ya? Karena apa? Karena dia sendiri juga saya dengarnya sedih juga gitu bahwa dia kayak gini ya, saya sendiri nggak pandai saya. Dia begini. Ya begini Bu Umriti ya. Ini kan baru 5 SD ya. Iya. Saya kasih offering tawaran saja. Ibu nanti coba mendaftar di program observasi sekolah kami di Keranggan Cibubur. Itu sama seperti sekolah singkat selama 2 minggu. Nah nanti di situ dia biar bisa merasakan bahwa dia itu berharga, bahwa nilai itu bukan satu-satunya ukuran. Jadi yang penting itu kita menanamkan pada jiwa anak ada sebuah program, ada satu sekolah yang sangat menghargai kehebatan dia. Nah itu di program observasi. Nah nanti setelah dia balik ke sekolahnya, dia akan terus kita ngiangkan bahwa kamu hebat di sini. Ini sekolahnya yang keliru, ini sistemnya yang salah nak. Nah sistem salah, sistem keliru itu baru bisa ditangkap oleh anak kalau dia pernah ikutan program di sistem yang benar Bu. Baru saja kemarin kami juga mengkonseling beberapa anak ya. Ya terus kami sampaikan sampai orang tuanya mengambil keputusan ini mau homeschooling. Gitu karena tidak berhasil menemukan di daerahnya sekolah yang seperti sekolah Ayah Edi. Nah tapi setidaknya waktu kita ngobrol kemarin sama anaknya sudah pernah tahu bahwa saya ini berharga, saya ini meaningful, saya penuh kelebihan dan ada sekolah yang menghargai itu dan ada sistem yang benar yang menghargai itu.
Jadi mainnya dia nangkap betul gitu Bu Umriti. Ya. Baik Bu Umriti. Enggak, sebenarnya dia juga udah seperti itu, Ayah, tapi nggak mau sekolah lagi di tempatnya yang sekarang gitu. Oke, baik. Nanti dicarikan solusinya seperti apa ya Bu ya. Ya, Kalau baik. kita memilih lagi mungkin sarana yang lain. Baik. Ya deh, itu saja. makasih. Terima Ya, kasih. baik, Selamat terima malam. kasih. Kita masih ada penelpon lagi Mas Bowo? Oke, tidak ada. Nah ini perlu mungkin kita juga lanjutkan bagaimana menyikapi hal ini kalau tadi memang ingin katakanlah dipindah atau mungkin tetap berada di sana, apa yang perlu juga di ini Ayah? Ya, yang pertama begini, saya sih pertama mencoba menyarankan mencari sekolah yang ada dimensi alamnya, jadi sekolah alam. Ya, mungkin sekolah alam yang tergabung dalam sekolah alamnya Pak Lendo, bagus ya. Nah, tapi nanti Ibu lihat juga kalau sekolah alam itu konsepnya seperti apa. Jadi jangan pernah beli kucing dalam karung ya. Trial dulu dan sebagainya. Tapi kalau konsep sekolah alam yang pernah digagas oleh Pak Lendo itu adalah lebih mengutamakan akhlak ya. Sampai saking mengutamakan akhlaknya dan prosesnya, beliau sampai tidak mau mengikutkan muridnya itu ke ujian nasional gitu. Kenapa? Karena pendidikan itu bukan ujian. Pendidikan itu sebuah proses development. Perilaku anak bangsa, kecerdasan anak bangsa. Jadi bukan untuk diuji-uji tapi untuk di-develop. Setiap anak punya kemampuan develop yang berbeda-beda, kecepatan yang berbeda-beda, speednya beda-beda, sesuai tipe masing-masing. Jadi sedan sama truk nggak bisa diadu begitu. Nah, kalau misalnya semua opsi itu tidak bisa Ibu temukan, ya seperti beberapa orang yang kami ketemu kemarin, kenapa tidak homeschooling gitu? Di Amerika sudah lazim. Di Selandia di New Zealand bahkan homeschooling itu sampai ke tingkat kuliah Mbak. Jadi homeschooling kuliah begitu. Oke. Ya saya sendiri menghomeschooling kan anaknya Kak Seto, menghomeschooling kan Bu Ratna Megawangi istrinya Pak Menteri BUMN dulu, semuanya homeschooling anaknya. Jadi tinggal pilihan kita lagi ya. Tinggal pilihan kita, keberanian kita. Tinggal kita rajin mencari informasi, searching. Jadi jangan terlalu seperti ingin disuapi terus. Kebanyakan kan kita ini homeschoolingnya gimana? Ini gimana? Padahal itu sudah banyak di Google. Kita tinggal cari saja gitu. Kita bisa lebih memahami ya dengan mencari ya. Ya kira-kira seperti itu Bu. Alternatifnya. Baik, terima kasih Bu Umriti. Kita juga ada pertanyaan di SMS, tapi juga sudah ada yang di line telepon. Kita terima satu dulu sebelum kita beranjak ke SMS. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dari siapa di mana? Dengan Ibu Hayatun di Medan. Ibu Hayatun, Bu, boleh langsung Bu ke pertanyaannya? Iya. Ya. Ya, silakan. Iya Bu, silakan. Saya tadi yang ngikutin yang fase kedua ini ya, GKID sebenarnya. Nah, ini sebenarnya bukan nanya atau cuma sharing. Nah, sekarang kan itu kan ya di TV itu kan banyak sekarang yang buku Khairul Tanjung itu ya. Ya, anak singkong. Nah, ya. Terus itu kan banyak seperti kita mau sharing lah gitu ya. Setelah kita baca kan ada wawancaranya gitu ya. Nah itu Pak Khairul Tanjung kan sudah berumur ya, sudah. Tapi anak yang kan ada yang komentar tuh anak gitu ya. Apakah itu dalam fase ini juga gitu bahwa mereka itu membilang orang tua, bahkan orang tua sendiri kayak saya lihat di TV itu dengan kata dia gitu loh ya. Nah itu apakah masuk ke dalam geng ini gitu, bahwa itu fasenya tidak cair, bahwa kita menyebutkan orang tua kita. Si anak SMA-nya atau Pak Khairulnya? Anak SMA-nya gitu. Maksudnya harusnya kan kalau saya harusnya bilang beliau kan gitu ya. Tapi dia gitu kan. Nah, itu apakah masuk ke dalam fase ini yang tidak cair gitu loh. Baik. Oke, baik Bu Hayatun, itu saja. Itu aja, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bu Hayatun, kita juga ada PRD SMS dari Pak Hidayat di Kramat Jati nih Ayah. Karena beliau perantau di Jakarta, ini kan beliau punya anak 2,9 bulan. Lalu juga beliau ini pulang 1 bulan sekali. Gimana caranya agar fase anak ini tetap bisa baik kita ikuti perkembangannya, dan bagaimana bisa menghadirkan perilaku ayahnya di rumah Ayah. Tetap ada sosok, bukan perilakunya, mungkin sosoknya ya Ayah ya. Nah ini mungkin bisa sekaligus kita gabungkan dengan pertanyaan Bu Hayatun di Medan tentang bagaimana sih sebetulnya tahapan-tahapan ini lah. Kalaupun tadi misalnya ada hal-hal yang mungkin tidak sepantasnya disebutkan seperti itu, bagaimana juga kita melihatnya ya? Begini, kalau seorang anak menyebut orang tuanya dia, itu sebenarnya
bukan fase geng age yang tidak cair ya. Tapi itu adalah sebuah pola yang dicontoh dari lingkungannya. Begini, di sekolah itu anak-anak tidak dilatih, diajarkan berperilaku baik, berperilaku santun, berperilaku respek kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Seperti zaman dulu kita kecil, kita selalu dilatih sama orang tua kita, kalau salaman harus begini, kalau ngambil harus begini, kalau ini harus begini, kalau mau lewat harus permisi dan sebagainya. Nah, anak-anak kita sekarang itu tidak ada yang mengajarkan itu. Mungkin orang tuanya kelupaan, tapi yang mengajarkan, ya pengganti yang mengajarkan dia adalah sinetron-sinetron. Ya. Jadi kalau misalnya kita orang tua masih mengizinkan anak kita nonton TV dan banyak sinetron Indonesia, itu sama dengan kita sedang melatih dia berperilaku buruk, karena di situ diajarkan bagaimana seorang anak itu memarahi orang tua, menghujat orang tua, menunjuk-nunjuk muka orang tua, dan bahkan memanggil orang tuanya lu, gitu. Nah, jadi itu sebenarnya adalah pola yang diserap oleh anak di fase pembentukan jati diri. Jadi sederhananya begini Bu Hayatun, kalau itu tidak ingin terjadi pada anak kita, maka lakukan sterilisasi seperti yang kami lakukan. Berikan teladan persis, lihat, berikan contoh supaya anak lihat, oh gitu, oh ini ambil contoh ya Mbak ya. Saya kan selalu melatih Dimas sama Dido untuk memberikan uang. Ya, saya pernah cerita waktu itu ya kepada nenek, ya, pada ibunya istri saya. Kemudian ini rutin setiap bulan melalui amplop ditulis di situ dari Dimas, dari Dido sambil belajar menulis. Kita sih nggak berniat apa-apa, kita cuma ingin memberikan contoh bahwa suatu saat nanti kita harus peduli sama orang tua kita. Dan itu nggak nunggu nanti saya tua loh. Dimas itu kan punya tabungan dari koin-koin ya, kemudian dikumpulkan, tiba-tiba ngasih saya uang di dalam amplop. Ini buat ayah, 5.000 jumlahnya, nggak banyak tapi esensinya yang saya membuat saya nangis Mbak. Kenapa Dimas? Kok kasih ayah tiba-tiba uang? Iya, ayah kan umurnya sudah tua. Kalau sudah tua kan kita harus kasih uang. Seperti ayah ngasih uang sama Eyang, katanya gitu. Ya Allah, saya dalam banget itu Mbak. Jadi mari kalau kita misalnya ada anak-anak seperti itu, jangan disalahkan anaknya lah, kasihan gitu. Mereka mereka adalah makhluk-makhluk pencontoh yang canggih. Jadi kalau sampai seorang anak itu memanggil orang tuanya dia, pasti kita lupa mencontohkannya atau membiarkan dia mencontoh orang lain. Atau tontonan-tontonan di televisi yang paling canggih itu tontonan-tontonan. Dan membiarkan itu menjadi kebiasaan. Ya, dan kalau kita sudah melakukan pembiaran, ya nggak usah nyalain. Lebih baik kita evaluasi diri, koreksi diri, dan ayo, nak, kita berubah nak. Mama, bunda, ayah dulu salah. Setelah dengerin parenting di sini, ingin berubah, yuk bantu ayah untuk berubah. Oke. Kira-kira seperti itu Bu. Baik Bu Hayatun. Jadi memang perlu bentuk evaluasi. Saya evaluasi waktu dulu nih. Kita harus break ya ternyata. Baik. Kita akan segera kembali tentunya selepas beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami di Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home sesaat lagi akan segera kembali. Kita kembali lagi dan masih mengulas tentang fase-fase perkembangan atau pembentukan perilaku anak. Jadi tidak melulu bahwa ketika fase-fase ini tadi katakanlah itu terjadi pada anak-anak kita ini bukan karena mencair, tetapi ternyata mungkin ada faktor-faktor lain ya. Ada hal lain ya. Selain mungkin memang ada sifat-sifat memang yang ada pada fase-fasenya, tetapi juga ternyata contoh dan teladan itu juga akan membentuk dan membangun bagaimana perilaku ke depan ya. Ya, kita kan punya yang disebut sebagai standar etika ya, etika atau adat kita menyebutnya kalau di Indonesia adat gitu. Kalau di Amerika mungkin anak menyebut orang tuanya dia biasa-biasa aja. He's my parent gitu, dia orang tua saya gitu. Tapi di Indonesia punya adab, punya etika. Jadi misalnya dia itu kurang pantas untuk orang tua, misalnya kita pakai beliau. Tapi kalau itu tidak ada yang melatih, tidak ada yang mengajarkan, sementara yang dia lihat sinetron pakai itu dia tuh gitu. Terus kamu misalnya, Anda itu di Indonesia, Anda itu biasanya akan muncul kalau dia udah mulai marah kan gitu.
Jadi kalau polite-nya biasanya kita tidak menggunakan Anda gitu. Kemudian kamu itu juga kita punya adat ya, bahwa kamu itu boleh disebutkan kalau kita setara, seumuran, selevel. Tapi kalau lebih tua itu sangat tidak sopan memanggil kamu gitu ya, kamu. Tapi kalau di luar negeri ya biasa-biasa aja anak sama you gitu. Jadi anak kita itu perlu dijelaskan tentang adat mana yang sopan dan tidak sopan. Itu bukan salah mereka karena dia tidak tahu, dia makhluk yang mencontoh saja. Jadi tinggal kita berikan contohnya. Seperti anak saya sering megang kepala, saya sampaikan kalau kepala ayah boleh ya nak, itu. Tapi kalau kepala om itu tidak sopan. Ingat ya, tidak sopan. Jadi dia akan merekam, oh ini tidak sopan. Ada orang-orang yang terus mengajari dia untuk melakukan ini. Nah, etika itu tiap rumah akan berbeda. Tapi kalau Indonesia itu punya kira-kira ya hampir kesamaan lah. Respektif itu yang lebih tua. Bahkan dulu di Jawa itu jauh lebih halus lagi. Atau di suku-suku yang pernah ada rajanya ya, ada kerajaan, itu biasanya sangat menjunjung etika. Tinggal masalahnya sekarang siapa yang mengajarkan kepada mereka lebih dulu. Karena rumusnya kan lebih dulu gitu. Yang mengajarkan maka itu yang lebih dulu ditiru oleh anak kita, Mbak Nancy. Kemudian siapa yang sering sekali dia lihat, nah dia rekam, ya itu yang akan dia ikuti. Betul. Jadi gitu. Ketika apa itu yang diamati, ditiru, akhirnya dimodifikasi gitu. Iya, kira-kira seperti itu, Mbak Nancy. Makanya mari kita selalu melakukan koreksi. Kalau ada kesalahan anak itu sebenarnya cuma cermin loh dari kesalahan kita. Makanya lebih baik kita cari apa yang salah dari saya gitu. Kok anak saya bisa begitu? Oke. Kira-kira seperti itu. Baik Bu Hayatun, terima kasih. Kita ke pertanyaan tadi dari Pak Hidayat di Kramat Jati. Nah, gimana nih Ayah menghadirkan sosok ayah yang beliau ini kan kebetulan di luar kota dan 1 bulan sekali baru atau kurang lebih seminggu baru bisa balik. Nah, ini bagaimana tetap bisa juga mengikuti perkembangan fase putranya beliau? Ya, yang pertama begini, proses interaksi itu terdiri dari quality ya dan quantity. Quality dan kuantitas dan kualitas. Ada banyak keluarga yang berkumpul bareng secara kuantitas, sering ketemu, tapi kualitasnya minim. Artinya mereka ketemu tapi nggak ngobrol, nggak sharing. Ya di rumah yang satu di atas, yang satu nonton TV, yang satu main game. Bersama-sama secara secara fisik, tapi batinnya tidak sendiri-sendiri. Ya, ini juga sangat tidak baik begitu. Nah, kemudian ada yang kuantitasnya nggak bisa, tapi kalau kualitasnya menjangkau itu bisa malah menjadi lebih baik begitu. Di mana kita bisa lakukan, yakni di peran orang tua. Misalnya dulu waktu saya kecil ya, ayah saya seorang pelaut ya, yang pulangnya itu mungkin setahun sekali. Tapi di situ ibu saya berperan memajang foto-foto ayah saya, kemudian seringkali tiap malam menceritakan apa yang dilakukan ayah saya, bekerja di mana, apa yang tujuan bekerjanya apa ya, pokoknya dijelaskan lah. Sampai saya itu punya gambaran yang jelas tentang siapa ayah saya. Walaupun jarang ketemu ayah saya punya kebanggaan. Oh, ini orang hebat. Oh, ini orang memperjuangkan kita. Oh, ini penuh cinta dan sebagainya. Jadi bagaimana orang tua istri itu bisa memberikan gambaran-gambaran tentang ayahnya anak, sehingga anak itu punya respektif walaupun dia tidak ketemu fisiknya secara langsung. Nah, itu satu. Yang kedua, begitu kita pulang, usahakan diambillah 1 atau 2 hari, atau mungkin kalau liburannya lebih dari 2 hari, untuk aktivitas bersama yang menunjukkan bahwa apa yang digambarkan oleh istri kita itu benar-benar begitu. Jadi kalau misalnya ayah itu adalah orang yang bertanggung jawab, nak begini-begini, kemudian baik, ramah, nah itu waktu pulang buktikan. Jadi kalau kita misalnya kompak sama istri, pada saat pulang dibuktikan, akhirnya si anak itu akan meyakini penuh setiap cerita yang disampaikan oleh istri kita tentang sosok kita begitu. Nah, itu yang dulu pernah dilakukan oleh ibu saya semasa kecil. Jadi walaupun saya jarang ketemu, ya saya punya kebanggaan terhadap ayah saya. Saya merasa
fisiknya tidak hadir tapi kisah-kisahnya terus hadir, foto-fotonya hadir. Makanya bapak juga sering foto-foto sambil bekerja gitu. Jadi dari foto-foto itu nanti ibu akan cerita, ini ayah nih lagi di ini, lagi buat apa, lagi begini. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, jadi tetap ada cara ya untuk bisa tadi menghadirkan sosok kita walaupun kita tidak hadir di situ ya. Ya, kalau kondisinya misalnya dibalik, ini orang tua yang ingin tahu perkembangan anaknya. Nah, di kesempatan kita pulang itu ajak jalan, ajak main, ajak berinteraksi. Nanti kita kelihatan kan mana yang tidak baik, kita langsung kelihatan tuh saat berinteraksi. Makanya saya sering-sering main sama Dimas, sama Dido itu supaya saya ingin tahu di sisi-sisi mana yang dia masih menunjukkan perilaku yang kurang baik. Nah, baru kita sama-sama perbaiki begitu, sama-sama perbaiki ya. Jadi nggak cuma anaknya saja, kitanya juga ikut perbaiki supaya dia melihat bahwa perilaku baik itu bukan kewajiban dia saja, tapi kewajiban satu rumah, kewajiban semuanya. Jadi hukum ini berlaku setara kepada siapapun, tidak berdasarkan tingkat usia. Nah, baru anak-anak kita akan mudah sekali dan sangat kooperatif untuk diubah perilakunya. Baik, Pak Hidayat di Kramat Jati, semoga ini bisa menginspirasi dan nanti bisa jadi bahan diskusi menarik ya bersama istri tercinta. Insya Allah. Kita lanjut lagi, sekarang saya ingin beri kesempatan Pak Jamal di Tangerang. Ayah, saya ingin bertanya, adik saya sekarang kelas 2 MTS di kampung. Nah, kata ayah saya kalau pulang sekolah itu kerjanya cuma tidur. Tidur sampai sore, nggak mau bantu orang tua saya sama sekali. Terus kalau minta sesuatu harus ada sekarang. Kalau lagi ngambek minta dibeliin motor. Nah, padahal uang ayah saya cuman bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini kira-kira gejala apa ayah? Lalu saya ingin menariknya ikut saya untuk belajar dengan konsep homeschooling. Mohon sarannya apa yang harus saya lakukan. Ini ditanya, saya gejala apa ini? Yang pertama gejala penyakit kontaminasi penyakit sosial. Nah, anak-anak kita itu berlaku minta motor maksa, kemudian marah sama orang tuanya, ngambek, tidur terus. Itu biasanya gejala kontaminasi penyakit sosial. Penyakit sosial itu apa sih? Contoh-contoh perilaku buruk yang dicontoh dia saat dia bersekolah di MTS tadi, Madrasah Sanawiyah. Jadi walaupun namanya Madrasah Sanawiyah, jangan salah Bapak Ibu sekalian, kalau konsepnya tidak mengedepankan akhlak dan pengembangan perilaku, etika perilaku, sama saja sama sekolah lainnya. Cuma namanya doang. Nah, jadi perlu jeli ini melihatnya, Pak. Kalau misalnya dia kerjanya tidur terus nggak mau bantu, ya jelas yang pertama kita perlu tahu sebabnya apa nih, tanya sama anaknya. Sebab pertama biasanya kontaminasi penyakit sosial, ya pengaruh dari teman-temannya. Yang kedua adalah pola asuh yang keliru, nggak jauh-jauh pokoknya pola asuh yang keliru. Saya mencatat seorang anak bisa menjadi seperti ini, itu biasanya cara asuh orang tuanya tidak tepat. Dan saya menulis dalam buku 37 kebiasaan orang tua yang salah dalam mengasuh. Ya, paling tidak ada 37 kesalahan atau kebiasaan orang tua yang salah sehingga menghasilkan perilaku yang seperti ini. Jadi kalau mau perilaku anaknya berubah, satu, sterilisasi dari kontaminasi penyakit sosial di homeschooling. Yang kedua, perilaku contoh dalam mengasuhnya diubah. Itu aja, dua hal itu saja kok yang dilakukan di sekolah kami itu untuk mengubah perilaku anak yang paling buruk sekalipun, yang suka ngamuk, banting-banting kursi, meludahi guru, itu bisa berhenti total. Be nice child. Itu hanya dengan dua rumus tadi. Yang pertama mengubah contohnya dari orang tua dalam mengasuh, ya memperbaiki 37 kebiasaan tadi. Nah, yang berikutnya adalah menterapi anaknya, begitu, memutus mata rantai dari contoh-contoh yang ada. Nah, dua hal tadi bisa Bapak pelajari melalui buku kami yang masih bisa terbit adalah Ayah Edi Menjawab. Yang 37 kebiasaan itu penerbitnya entah apa kabarnya, jadi bukunya sulit begitu. Kira-kira, tapi masih ada buku Ayah Edi Menjawab yang Bapak bisa dapat di Gramedia. Karena di sana itu banyak diskusi dan sharing ya. Iya, anak kita yang berperilaku seperti ini adalah buah kesalahan kita dalam mengasuh. Tidak lain dan tidak bukan, cuma itu. Ya. Jadi saya punya sekolah, Pak, sudah 8 tahun lebih umurnya ya. Itu selalu kalau orang bilang
sekolah Ayah Edi yang anak bermasalah itu ya gitu. Karena tinggal sekolah kami lah yang masih mau menerima anak-anak yang bermasalah, dengan satu syarat, orang tuanya mau berubah dan mau bekerja sama total bersama kita. Dan ternyata dari semua catatan-catatan kita cuma itu kok penyebabnya. Satu, teman-temannya yang mempengaruhi dia. Yang kedua, orang tuanya yang mendidiknya salah. Kalau itu dua-duanya diperbaiki, 3 bulan lah perilakunya. Kalau masih TK-SD ya. Tapi kalau udah makin SMP itu perlu mungkin 1 tahun gitu, 6 bulan. Nanti SMA lebih lama lagi begitu. Justru Pak, jangan sampai kita menunggu itu, sulit untuk kita cairkan ya. Itulah kenapa kita bahas malam ini bahwa fase-fase pembentukan perilaku anak itu ada batasnya. Kalau itu terlewati, wow, sulit sekali Pak. Oke, baik. Tapi tidak sulit untuk bisa bergabung lagi karena kita beri kesempatan di sesi berikutnya. Sebelum kita lewatkan beberapa informasi berikut, saya ulangi lagi ada informasi menarik tentang kegiatan Ayah. Ayah akan berada di Bekasi pada 1 Desember 2012 dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Sekolah Victory Plus, dan ini bisa Anda hubungi kontak personnya untuk bisa bergabung di Bekasi di 021 8240 3878 atau di 0812 8300 0756. Sementara di 9 Desember 2012 saya akan berada di Balikpapan di Jatra Hotel. Ini dari pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Tengah ya. Dan Anda bisa langsung hubungi kontak personnya untuk bisa mendapatkan informasi lengkap di Balikpapan. Hubungi Smart FM Balikpapan di 0813 5052 0006. Info lengkapnya juga bisa dilihat di website ya Mbak, di www.ayahkita.com atau di Facebook komunitas Ayah Edi. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, silakan Mbak. Kita masih punya kesempatan untuk menjawab lagi SMS. Ini banyak sekali yang juga ingin diskusi. Ada Budian di 02198799 dan seterusnya. Anak saya laki-laki Ayah 5 tahun, sensitif, keras kemauannya. Dia memaksa dengan teriakan dan pukulan. Marah tanpa sebab, tapi ada saat dia sangat penyayang. Nah, ini bagaimana mencairkannya Ayah? Baik. Cara mencairkan itu begini Bu, kita akan catat ya yang baik apa saja, kemudian yang masih kurang baik apa saja. Kemudian tujuannya apa untuk mencatat yang baik ini? Pada saat kita memperbaiki, kita akan menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Jadi misalnya begini, pada saat Dimas marah nih, ya Dimas marah. Dimas, Ayah tahu kok Dede orang baik. Dede kan kalau Ayah bobo suka disun. Dede itu bukan pemarah kok. Yuk bisa yuk Dede nggak marah. Tapi kalau Dede marah, di sana tempatnya, gitu. Jadi pola-polanya bukan lagi pola-pola keras seperti dulu awal-awal di fase-fase pencairan pertama. Kalau dulu saya cuma polanya tegas ya, pilihan. Oke, kalau Dimas marah begini. Kalau ini marah begini. Nah, tapi seiring bertambahnya usia, pemahaman dia bertambah, maka kita akan sugestikan bahwa anak kita itu anak baik. Jadi ibu bisa mencairkannya begini. Misalnya namanya siapa yang nggak nyebut di situ ya? Nah, misalnya namanya Nancy deh. Ya, Nancy. Nancy, ya. Mama tahu nak, kamu itu anak baik sayang. Kamu sayang kok. Nah, itu dibuktikan misalnya kemarin kan kamu, jadi harus ada testimoninya, harus ada tanggal berapa gitu supaya ingetannya nyangkut, nggak cuma basa-basi gitu. Kemarin kan kamu begini ya, kemarin Dimas kan son Ayah, Ayah tahu kok Dimas penyayang gitu. Kenapa marah nak? Nah, jadi mulai di situ dicairkan. Biasanya marah tuh ada penyebabnya. Jadi sebaiknya ke depannya kalau ada seperti itu bicara ya nak sama Ayah sebelum marah. Sekarang masih marah nggak? Kalau masih marah di sana tempatnya. Oke, ke sana dulu ya. Nanti kalau udah reda kita ngobrol lagi. Jadi cara mencairkan itu ada 2 macam Bu. Cara mencairkan awal egosentris yang keras sekali dan sisa-sisa egosentris yang masih ada gitu. Kalau yang keras sekali rumusnya ada di buku kami yang berjudul Ayah Edi Menjawab.
buat aturan main yang jelas. Rule of the game-nya. Rule of the game, berikut reward and punishment. Berikut eskalasi punishment-nya. Jangan lupa memberi reward-nya. Karena yang seringkali lupa adalah kalau anak kita berubah jadi baik, kita lupa memberi reward-nya. Nah, itu perlu diapresiasi. Ya, saya menggunakan koin-koin kebaikan senilai Rp500 yang bisa dikonversi menjadi uang dan dia gunakan apapun. Nah, jadi lakukan itu, kemudian tegas. Di buku saya lengkap sekali itu untuk mencairkan fase-fase egosentris seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dia terbiasa dengan aturan main, kita tinggal mengingatkan, gitu, ingat. Nah, kemarin juga kita main di satu gedung, kemudian Dimas lari-lari kejar-kejaran di tangga. Saya cuma bilang, Dimas, ingat. Ingat ayah, oke, terima kasih. Iya, jadi nggak pakai debat, nggak pakai rame, nggak pakai panjang lebar, udah cuma ingat kesepakatan. Mereka berhenti sendiri dan saya bilang terima kasih. Oke, baik. Dan terima kasih sudah ada penelpon lagi ya yang mau gabung dengan kita. Kita sapa dulu Bu Dian, mudah-mudahan juga ini bermanfaat. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu di Pekanbaru. Dengan maaf Ibu? Ibu Nia di Pekanbaru. Oh, Ibu Nia di Pekanbaru. Ya. Oke, Bu, boleh langsung saja ke pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ayah Hedi. Waalaikumsalam Bu Nia, silakan. Gini Ayah, apakah seorang anak yang suka misalnya nih lihat tumbuhan apa buah gitu kan, belum mateng udah dicabutin. Terus usia berapa Bu? Usianya 6 tahun Ayah. 6 tahun terus, ya. Kalau misalnya melihat kucing, ya gimana ya, suka diusilin gitu Ayah. Atau itu merupakan eksplorasi dia atau memang dianya yang ini Ayah? Ingin tahunya yang tinggi gitu Ayah. Terus yang kedua Ayah, katanya di Pekanbaru ada sekolah yang menerapkan konsep Ayah Edi. Sekolah mana itu ya? Oke, itu saja. Terima kasih Bu Nia di Pekanbaru. Selamat malam. Oke, ini ada 2 pertanyaan Ayah. Apakah ini hanya sekedar keingintahuan anak atau ya ini mungkin karena keusilannya juga. Nah, tadi ada sekolah kalau di Pekanbaru yang juga mungkin punya konsep sama dengan Ayah Edi, di mana letaknya? Nah, ini dia. Yang pertama sekolah dulu ya. Kalau katanya ada sekolah Ayah Edi yang konsepnya seperti Ayah Edi, ya tanya pada yang memberitahu katanya tadi. Tapi yang saya tahu belum ada dan baru mau diadakan di Pekanbaru, mudah-mudahan lancar. Jadi ada yang sudah berminat untuk membuka sekolah kami di daerah Pekanbaru. Kemudian begini Bu Nia, kalau usia 6 tahun itu ya bolehlah kita menyebutnya suka usil atau kategorinya mulai merusak tumbuhan dan tanaman atau mengganggu binatang. Maka yang kami lakukan terhadap anak-anak kami adalah pertama bertanya dulu, mengapa nak gitu, atau kenapa kamu menarik-narik ekor kucing. Nah, nanti kita lihat. Aku mau lihat kalau ditarik ekornya reaksinya seperti apa. Oh, berarti dia sedang bereksperimen. Nah, nanti kalau resikonya dicakar, kita tinggal bilang, itu nak efeknya kalau ekor kucing ditarik. Baik. Nah, kemudian kalau misalnya dia memukul kucingnya karena dicakar, maka kita akan bilang, nak, bagaimana supaya kamu tidak dicakar kucing? Gitu. Dan kalau kamu pukul kucing, apakah itu benar? Siapa yang memulai sehingga kamu dicakar? Jadi dia kita ajari hukum sebab akibat. Jadi kalau misalnya tidak ingin dicakar, ya kita jangan memulainya dan sebagainya sampai dia menyadari. Nah, anak-anak ini biasanya melakukan itu bisa jadi penyebabnya misalnya dia pernah nonton film Tom and Jerry, ya. Kemudian nonton film-film kartun lain yang suka merusak. Nah, itu penyebabnya. Gitu. Bisa jadi ada contoh-contoh yang dia lihat. Nah, tugas kita adalah selalu bertanya untuk meyakinkan apakah dia sedang merusak, mengganggu, atau sedang bereksplorasi. Kemudian kalau misalnya ternyata dia sedang bereksplorasi, ya kita bantu dia untuk bereksplorasi dengan cara yang benar. Jadi kalau misalnya dia tidak tahu cara yang benar, misalnya bereksplorasi menarik ekor kucing, ya kita ajari cara yang benar supaya dia tidak mendapatkan efek yang buruk dari kejadian tadi. Kemudian kalau tanaman dirusaknya, maka ibu bisa gunakan program-program seperti
edu game komputer atau dongeng-dongeng yang menjelaskan tentang Go Green, fungsi tanaman, apa baiknya tanaman bagi tubuh, dia menghasilkan oksigen, sampai anak itu melihat manfaatnya dan dia merasa bersalah kalau merusak tanaman. Jadi yang harus dibangun pemahaman seperti itu. Saya khawatir anak ini melakukan itu karena mencontoh teman-temannya di sekolah yang tidak diajari cinta lingkungan, cinta pohon, cinta binatang, karena memang tidak ada pelajaran itu di sekolah begitu. Kurikulum kita tidak memuat hal-hal semacam itu, peduli lingkungan. Jadi kalau misalnya di kurikulum nggak ada, ya mau tidak mau kita akan membantu anak kita melalui berbagai macam cara. Yang paling sederhana ya, kalau dia suka game, belikan game-game yang mengedukasi seperti Go Green dan sebagainya gitu. Dan ini hasilnya sangat efektif untuk membangun pemahaman yang benar pada anak tentang bagaimana dia berinteraksi secara baik dengan lingkungan sekitarnya, baik itu tumbuhan, binatang, atau mungkin anak lainnya begitu kira-kira. Mbak Nancy. Bu Nia di Pekanbaru ya, mudah-mudahan ini menjawab. Ini ada Pak Kevin di Wonosari ya, lewat SMS bertanya tentang bagaimana memilih afirmasi yang baik untuk anak ayah. Begini, kalau pengalaman saya, apabila sebuah kalimat disampaikan kepada kita dan kita menjadi lebih baik, senang, bahagia, maka afirmasi itu bagus. Oke. Gitu. Jadi ukurannya siapa ya, kita aja misalnya. Kalau kita bilang kamu ini emang anak nakal, coba bayangkan kita sebagai anaknya, kemudian orang lain menyatakan kamu ini emang nakal. Nah, bagaimana perasaan kita? Nah, kalau perasaan kita mengatakan reaksi tubuh saya tidak baik, perasaan saya tidak baik, maka jangan lakukan itu pada anak kita. Jadi afirmasi itu alat ukurnya kita sendiri, begitu kira-kira. Oke Pak Kevin, semoga bisa membantu ya nanti mencari kata yang baik dan positif untuk sebuah bentuk afirmasi. Kita lanjut lagi ke 02193004 dan seterusnya. Oh ya, sorry Mbak, saya lupa ya, tambahan untuk Pak Kevin. Kalau bisa afirmasi itu yang netral ya Pak, bukan berdasarkan keinginan pribadi. Jadi ada ceritanya orang ikut hypnoparenting. Ya, saya tidak mengadakan pembelajaran hypnoparenting. Hypnoparenting itu adalah mensugesti anak ya melalui afirmasi. Nah, cuma sayangnya kebanyakan di sana yang dilatihkan adalah berdasarkan keinginan orang tuanya. Jadi afirmasinya begini, misal kamu suka matematika ya, kamu suka matematika, kamu suka matematika, kamu suka matematika, kamu cinta fisika, kamu cinta fisika. Padahal belum tentu Tuhan menghendaki kelahiran dia untuk menjadi fisikawan. Bisa jadi dia jadi musisi, bisa jadi mungkin dia jadi pendamai, bisa jadi dia menjadi pimpinan perusahaan, bisa jadi mungkin pembicara atau guru seperti saya. Seperti itu. Jadi usahakan netral, tidak berisikan muatan dan ambisi orang tua. Begitu kira-kira tambahannya Pak Kevin. Kita lihat kepentingan dari anaknya. Ya netral saja gitu. Kamu anak baik, nak. Kamu nanti bakal sukses di bidang yang kamu cintai. Itu afirmasi yang netral kan gitu. Oke, Pak Kevin, semoga tambahannya juga menjadi manfaat dan bisa nanti diaplikasikan langsung. Kita lanjut lagi setelah beberapa informasi berikut. Ini ada pertanyaan juga tentang ayah, gimana nih gabung di komunitas saya Edi, karena kita mesti lihat FB tuh fotonya yang mana, karena ternyata banyak juga yang palsu ya. Oke, jangan dijawab dulu ya. Kita break palsu, dulu. Ya. Kita break dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Masih ada satu sesi yang tersisa dan kita juga masih beri kesempatan untuk beberapa penanya. Dan tadi ada yang bertanya gimana nih Ayah Edi kalau mau gabung di komunitas Ayah Edi, karena ternyata mungkin banyak foto-fotonya. Nah ini kalau belum sempat ketemu kan belum tahu nih yang mana profilnya ya. Itulah karena saya juga berpikir hal yang sama. Begitu kita klik di Facebook Ayah Edi ternyata muncul banyak sekali. Jadi yang benar ini yang mana, yang Ayah Edi di Smart FM. Jadi caranya begini. Kalau mau gabung, tinggal search di Google atau klik www.ayahkita.com www.ayahkita.com atau www.ayahkita.blogspot.com. Nanti di sana ada tombol join our Facebook.
atau gabung di Facebook. Nah, kalau tombol itu diklik, otomatis dia akan nge-link ke Facebooknya Ayah Edi. Ya, jadi begitu diklik like, maka sudah otomatis tergabung di komunitas Ayah Edi. Nah, bentuknya fanpage, karena kalau misalnya di komunitas Ayah Edi yang Facebook itu hanya 5.000 yang bisa join. Tapi kalau di fanpage itu bisa unlimited. Jadi siapapun bebas. Begitu. Jadi kalau ingin bergabung, ingat masuk ke websitenya Ayah Edi, jadi www.ayahkita.com atau www.ayahkita.blogspot.com karena basisnya blogspot ya. Dua alamat itu nanti akan membimbing kita untuk menemukan join our Facebook. Ada tombolnya kecil di sana. Gabung ada linknya ya. Ada linknya. Oke, semoga menjawab dan bisa dicoba kembali ya. Ya, silakan dicoba. Kita ke Bu Mei di Bandung. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Bu Mei. Saya punya anak perempuan 7 tahun, pernah ikut observasi, ternyata punya sifat melankolis pragmatis. Nah, akhir-akhir ini saya kewalahan nih Ayah menghadapi sifat keras kepala bila ingin sesuatu. Bagaimana nih saya harus menghadapinya ya? Begini, kalau kita punya anak keras kepala, maka satu-satunya yang bisa membuat dia berubah adalah yang pertama, aturan main yang jelas, Bu Mei. Aturan main yang jelas. Satu kasus, satu pasal, satu reward, satu punishment. Misalnya dalam hal apapun, minta mainan, minta sesuatu, mau mandi, makan. Jadi itu semuanya satu pasal dengan satu aturan main yang jelas. Nah, cara menjelaskan aturan main itu dibuatnya pada saat kita tidak sedang marah. Jadi kita buat satu kita tulis. Kemudian nanti pada saat kejadiannya tidak berlangsung ya. Jadi lagi santai kita nih ya. Kita panggil anak kita. Nah, kita jelaskan mulai kapan. Jadi ada masa tenggat waktunya. Mulai besok, mulai lusa, mulai Kemis, mulai Jumat. Maka setiap kali kamu melakukan ini, rewardnya apa? Punishment-nya apa? Jadi ada tenggat waktu, ada briefing, ada sosialisasi, dan ada tenggat waktu. Nah, kalau itu sudah dijelaskan, kita tanya sama dia, oke, jelas, kita sepakat. Nah, kalau dua-duanya udah sepakat, berarti itu berlaku. Nah, kalau sudah berlaku, begitu terjadi pelanggaran, biasanya pasti dilanggar. Anak pengen nyoba. Ini Bu Mei konsisten gak sih? Ini antara omongan dengan ucapan dengan tindakan. Kalau enggak, nggak usah diikutin deh, percuma begitu. Jadi masalah anak itu melanggar adalah karena kita tidak konsisten. Satu, tidak punya aturan main yang jelas, detail. Yang kedua, tidak konsisten menerapkannya. Yang ketiga, tidak tegas mengeksekusi pada saat terjadi pelanggaran. Apa yang terjadi di negeri kita itu adalah contoh dari Indonesia kecil dalam bentuk keluarga. Karena pihak orang tua di negeri ini yang kebetulan kita tahu mulai dari presiden sampai pimpinannya ya memiliki 3 kategori tadi. Aturan mainnya mungkin punya tapi tidak dijelaskan. Aturan mainnya punya jelas tapi tidak konsisten berlaku misalnya. Jadi kalau orang Indonesia narkoba dihukum berat, tapi kalau orang asing misalnya digerasi dan sebagainya. Ini kan contoh buat bangsa kita gitu. Nah, ini adalah potret dari rumah tangga kecil dan rumah tangga besar. Kemudian yang terakhir tidak tegas begitu. Jadi tidak tegas menindak pihak-pihak yang salah. Jadi kita pilih kasih. Nah, kita juga akan runyam di rumah kalau kita menerapkan aturan mainnya pilih kasih. Adik dikenakan kakak dikenakan hukuman, adik tidak. Karena usianya masih kecil lah, karena inilah dicarilah alasan-alasannya untuk pembenaran. Sama seperti apa yang kita lihat sekarang, dicarilah alasan-alasan pembenaran. Ini bukan bandar melainkan kurir kan gitu. Nah, itu adalah contoh yang sangat berhubungan erat antara rumah dan negara. Kenapa saya di website saya menuliskan bahwa Indonesia ini adalah rumah tangga dalam bentuk besar dan keluarga adalah negara dalam bentuk yang kecil. Jadi kalau kita bisa membenahi keluarga-keluarga di Indonesia satu demi satu, maka Indonesia ini akan baik dengan sendirinya tanpa perlu konsep yang berbelit-belit dan dana yang
miliar atau triliun begitu kira-kira. Seperti tagline kita kembali ke rumah ya. Yes, begitu kira-kira. Baik, Bu Mei. Mudah-mudahan menjawab. Bu Mei, terima kasih sudah gabung dengan kita. Dan ini mungkin juga sekaligus ini Ayah ya sebagai katakanlah tadi cue point-nya atau juga konklusinya dari apa yang kita ulas tentang bagaimana kita mengikuti fase-fase perkembangan atau pembentukan perilaku anak. Ini menjawab pertanyaan Pak Audi di Sidoarjo. Nah, Ayah, bagaimana sebenarnya kita bisa memantau atau mensupport pada masa golden age anak-anak kita sehingga itu nanti membentuk perilakunya? Begini, ada support, ada yang perlu diperbaiki. Yang disupport adalah hal-hal baik, yang diperbaiki adalah hal-hal yang menurut etika perilaku secara umum kurang baik atau melanggar. Supaya kita tahu tentunya kita harus mempunyai catatan dari keduanya. Yang sudah baik apa, yang belum baik apa. Jadi kita tahu dulu yang sudah baik, yang belum baik. Baru kita nanti bisa mensupport yang sudah baik supaya menjadi lebih baik dan memperbaiki yang belum baik. Jadi kuncinya adalah kita punya catatan. Kalau kita punya cukup daya ingat yang kuat, itu boleh tanpa catatan. Tapi masalahnya kita adalah makhluk yang lupa. Dan biasanya baru ingat pada saat kita marah. Itu kalau marah ingat semua, dan sayangnya yang diingat yang jelek-jeleknya begitu. Makanya perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, kalau lagi marah itu lengkap referensinya kita ya. Makanya seringkali dalam buku 37 kebiasaan di situ saya tuliskan kebiasaan orang tua yang sering mengungkit masa lalu itu adalah fatal. Jadi sudah terjadi karena kesalahan mungkin dari orang tua datang yang tidak punya aturan main, tapi pada saat marah kita ungkit-ungkit. Dulu kapan dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pola asuh yang kurang baik yang perlu kita perbaiki. Seperti itu kira-kira Mbak Nancy. Oke, jadi poinnya adalah memang kita perlu mengikuti setiap fase-fase perkembangan anak ya. Dan di situ juga perlu tentunya kita cermati tugas kita sebagai orang tua bagaimana bisa menyikapi setiap fase-fase itu ya. Sehingga itu bisa cair dan membentuk perilaku yang tentunya lebih baik. Yang perlu kita pelajari dari talkshow kita dan parenting ini adalah jangan sampai kita salah persepsi atau salah menempatkan pikiran kita tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Misalnya, kalau anak nilainya jatuh, persepsi umum itu nilai buruk kan begitu. Nah, ini kita perbaiki persepsi ini menjadi bahwa kalau nilainya jatuh bukan buruk, itu pasti ada penyebabnya. Mungkin gurunya tidak enak mengajarnya. Nggak mungkin seorang nilai anak itu jatuh kalau gurunya favorit, misalnya begitu kan. Itu kan akan membuat persepsi yang positif sehingga kita nanti akan membangun emosi yang positif juga kepada anak. Tapi kalau misalnya mulai dari persepsinya sudah negatif, emosi yang muncul juga emosi dan kesempatan negatif. atau peluang itu tidak ada juga ya karena kita menutupnya. Baik Ayah, dan memang saya harus sudah segera sudah selesai Mbak. Sudah perbincangan kita sudah sampai di menit ke-58 dari pukul 21. Waktunya kita tentunya kembali ke rumah untuk beristirahat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti juga bisa searching di website Ayah ya. Di website di www.ayahkita.com ada. Di Facebook komunitas Ayah Edi juga ada brosurnya, lengkap sekali. Oke, semoga bermanfaat apa yang kita ulas dari fase-fase perkembangan perilaku anak, dan semoga juga bisa langsung diterapkan atau diaplikasikan. Amin. Ayah, terima kasih. Tetap sehat ya, tetap segar, dan kita pamit dulu. Terima kasih kebersamaan Anda. Saya Najwa Koginta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesia strong from home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar, hubungi 0816 182 2323.